tidak bisa merubuhkan aswarul aqdari, yaitu pagar-pagar atau tembok-tembok takdir. Nah, di kalimatnya sederhana tapi memiliki kedalaman makna. Maksudnya, seorang hamba itu dalam hidupnya seringkali memiliki himam, cita-cita, keinginan. Bahkan keinginan dan cita-cita itu menjadi sebuah impiannya, sehingga dia berusaha bekerja keras bagaimana cara mewujudkan himam tersebut, cita-cita tersebut. Ya. Akan tetapi segala keinginan dan cita-cita seorang hamba itu tidak mampu menembus tembok-tembok takdir ilahi. Jadi maksudnya, seorang hamba yang memiliki himmah, keinginan dan cita-cita yang tinggi itu boleh saja, akan tetapi harus dikasih pondasi akidah, tauhid, supaya tidak kecewa suatu saat ternyata himmahnya itu meleset gitu. Nah, sebab kalau tidak dikasih pondasi akidah, keyakinan tentang qadha dan qadar, ya. Qadha itu segala sesuatu yang telah ditetapkan di zaman azali. Ya, zaman azali itu yaitu di Lauhil Mahfuz. Kalau dalam teori martabat 7 ini masuk bagian alam qadim. Itu semua ketentuan dan ketetapan seorang hamba yang lahir di dunia itu sudah selesai. Jadi dia nanti mau jadi apa, semua sudah ada alur ceritanya. Ini namanya qadha yang harus kita imani, karena ini menjadi rukun iman. Ini namanya pondasi tauhid. Ya. Kemudian qadar. Qadar itu apa? Qadar itu yaitu kejadian yang terjadi pada setiap hamba yang tidak lepas dari apa yang telah ditetapkan pada qadha itu. Jadi qadar yang terjadi saat ini, yang akan datang, itu semuanya tidak akan kelewat, tidak akan tidak akan berseberangan atau berlawanan dengan apa yang sudah ditetapkan, yaitu di dalam qadha tadi, di Lauhil Mahfuz. Nah, pondasi keimanan qadha dan qadar ini penting ya dalam mensikapi munculnya himmah, ya, keinginan, cita-cita dari seorang hamba. Kita boleh menyemangati anak-anak kita untuk menjadi apa yang dia inginkan. Ya, tapi harus disadari bahwa anak ini sudah punya ketetapan perjalanan hidupnya yang sudah ditetapkan pada zaman azali.
Ya, karena itu harus diedukasi bahwa nak boleh bercita-cita apapun keinginan kamu, tapi nantinya harus bisa menerima apapun ketetapan Allah yang terjadi pada dirimu. Dan bukti, survei membuktikan lah, banyak anak-anak yang cita-citanya waktu kecil macam-macam, pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur, macam-macam. Ternyata dalam pelaksanaan yang terjadi, oh dia menjadi guru, oh dia menjadi pedagang. Maka yang terjadi di akhir ini namanya qadar. Ya. Qadar ini tidak lepas dari apa yang telah ditentukan, yaitu pada qada di Lauhil Mahfuz ini. Karena itu dengan memahami pondasi keimanan tauhid tadi, ya kita boleh sih untuk punya cita-cita. Saya pengen jadi apapun boleh ya, tapi harus diedukasi anak ini bahwa boleh bercita-cita, tapi nanti yang akan terjadi pada dirimu itu yang sesuai dengan qada dan qadar Allah. Artinya ya sudah, ikutin saja apa yang sudah menjadi takdir Allah. Maka makalah ini mengingatkan kepada para salik atau para murid, setinggi apapun cita-citamu, ya, setinggi apapun upayamu dalam meraih cita-cita. Jadi setinggi apapun upayamu dalam meraih cita-cita, itu tidak akan mampu menembus atau merubah ketentuan yang ada pada qada dan qadar Allah. Qada itu ketentuan pada zaman azali, qadar itu pelaksanaannya. Maka apabila paham ini bagi seorang anak, ya, dengan diedukasi seperti ini, dia akan bisa enjoy, menikmati apa yang akan terjadi nanti. Oh, cita-cita saya dulu pengen menjadi ini. Ternyata Allah menghendaki ini. Karena yang akan terjadi kehendak Allah. Ya. Ya. Jadi yang akan terjadi dalam kehidupan ini ya kehendak Allah. Kan anta turid ana urid. Ya. Hamba punya kehendak, aku juga punya kehendak. Anda punya kehendak, aku juga punya kehendak. Tapi wallahu yaf'alu ma yurid. Allah akan ya berbuat sesuai dengan kehendaknya. Dan yang menang ya kehendak Allah. Kita sebagai hamba tidak punya daya upaya apapun. Itu. Nah, ini tadi dalam konteks ya seorang santri dalam meraih cita-cita harus paham makalah ini. Ya. Bagaimana dengan seorang salik? Seorang salik himmahnya ya yang tertinggi ya wusul ilallah. Yaitu sampai kepada Allah atau berjumpa dengan Allah. Ini himmah seorang salik. Kemudian himmah yang demikian mulia yaitu usul ilallah. Kemudian dibarengi dengan ikhtiar. Ikhtiar itu ya segala upaya yang mendukungnya. Ya, mulai dari zikir, melaksanakan kaifiat i'adah mujahadah. Tapi harus disadari bahwa seorang hamba mendapatkan anugerah wusul atau tidak
mendapatkan ma'rifah atau tidak, ya, itu kembali kewenangan Allah. Seorang hamba tidak punya daya apa-apa. Dan seorang hamba, apakah dia ma'rifah atau tidak, itu ketetapan di qadha itu sudah ada. Tapi yang harus dipahami bukan berarti lantas menyerah, ya. Saya mah orang biasa, ya mana mungkin bisa ma'rifah. Nah, ini namanya sudah mendahului takdir. Atau orang yang merasa lebih baik, lebih soleh, wah saya pasti ma'rifah. Ini juga mendahului takdir Allah. Nah, sikap yang paling benar, ya, yang harus dipahami bahwa orang untuk sampai ke wusul ilallah itu ada indikatornya, ada tanda-tandanya. Oh, contoh pertama dia ketemu dengan seorang guru. Dalilnya ada, may yahdihillahu fawwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Kemudian yang kedua, dia orang yang istiqomah, baik dalam melaksanakan zikir maupun melaksanakan kaifiyat riyadhah mujahadah. Nah, kemudian berikutnya ciri-ciri orang yang memperoleh anugerah Allah untuk ma'rifah, diberikan bimbingan lahir dan batin, sehingga secara keilmuan dia sudah paham bahwa ma'rifah itu tidak bisa dikejar, wusul itu tidak bisa dikejar, karena itu rahmat Allah. Tugas seorang hamba, seorang salik hanya istiqomah dalam melaksanakan apa yang sudah menjadi wadifahnya. Sebab kalau seorang salik membuat target, ya, saya zikir sekian tahun harus ma'rifah, saya riyadhah mujahadah sekian harus ma'rifah. Ini dikaitkan dengan makalah ini, ya, suatu saat ternyata tidak terbukti, ya, pertama dia akan frustasi, kedua dia baru sadar ternyata sekeras apapun usaha seorang hamba, jika tidak sesuai dengan takdir Allah, ya pasti tidak akan terwujud. Tapi sebaliknya, ciri-ciri orang yang akan diberikan sukses oleh Allah, ya, wusul ilallah, indikatornya itu nampak, ya. Oh, dia tadi bekerja keras, dia orang yang istiqomah, konsisten. Itu. Nah, ini sikap-sikap sportivitas, ya, dalam menghadapi hidup ini ya, penting untuk disampaikan, ya, kepada para santri, para salik, ya, supaya mereka punya sportivitas, ya, dalam hidupnya. Oh iya, saya murid, ya tugasnya ngaji. Oh iya, saya salik, ya tugasnya ngamalin kaifiyat zikir dan riyadhah mujahadah. Soal wusul ilallah itu urusan Allah, bukan urusan saya. Itu. Terus seandainya Allah memberikan anugerah ma'rifah, ya alhamdulillah. Belum, ya wasyukurilah, gitu. Tetap sikapnya positive thinking, ya, punya pandangan yang positif terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini penjelasan kultu as-sawabik jam'us sabiqah. Itu sawabikul himam, itu maksudnya kalau kita terjemahkan dengan bahasa modern tadi, sebesar atau sekuat apapun usahamu, ya, dalam
cita-citamu, dalam mewujudkan cita-citamu, ya, itu namanya sawabikul himam. Ya, ada himmah, kemudian ada ikhtiar. Itu. Wal himam jamu himmah. Himam itu jamak. Himmah itu keinginan atau cita-cita. Wal himmah kuatu imbisail qalbi fi talabi syai'. Himmah itu yaitu kekuatan yang muncul dari hati dalam memperoleh sesuatu. Wal ihtimam bih, sesuatu yang dianggap penting sekali. Ya, contoh, orang boleh punya cita-cita apapun. Mau jadi kiai, mau jadi ustadz, mau jadi guru, mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi abri, apapun boleh. Gitu. Ya, dan proses untuk meraihnya juga dipersilahkan. Cuma secara iktikad harus didasari dengan tauhid tadi, keimanan tadi, qada dan qadar, supaya tidak kecewa suatu saat. Kan tadi sudah disampaikan, survei membuktikan banyak orang yang cita-citanya pengen dokter ternyata jadi guru. Banyak orang cita-citanya pengen jadi guru ternyata jadi insinyur gitu. Jadi kebolak-balik itu banyak. Tapi ada juga yang cita-citanya pengen jadi guru. Oh, ini berarti ya memang sesuai antara cita-cita hamba dengan kehendak dan ketetapan Allah, itu memang sesuai gitu. Fa in kana dzalikal amru rafi'an, jikalau ya seorang murid, seorang salik punya himmah yang mulia, yang agung, yang tinggi, kama rifatillah, ya seperti makrifah kepada Allah. Ya kan? Ini kan cita-cita yang sangat mulia. Kalau cita-cita pengen jadi dokter, ini masih duniawi. Cita-cita pengen jadi ABC, ini masih duniawi. Tapi kalau cita-cita himmah seorang murid, seorang salik, apa cita-cita yang ingin ma'rifatullah, ingin mengenal Allah, boleh bercita-cita, punya keinginan boleh, ya. Watolab biridohu, ya, dibuat mudhof ilaih, dan mencari ridho Allah, ya, ingin ma'rifah, mengenal Allah, kemudian dan ingin memperoleh ridho Allah. Sumiat, maka cita-cita atau niat yang demikian ya disebut himmatan aliyah, yaitu cita-cita yang tinggi. Itu. Jadi boleh cita-cita yang tinggi, boleh setinggi langit boleh. Itu. Cita-cita makrifah saja boleh, ya, apalagi cita-cita yang sifatnya duniawi gitu. Maka orang-orang yang memiliki himmah, cita-cita ingin makrifah kepada Allah, ingin wusul ila Allah, ini masuk himmatun aliyah, karena dia punya keinginan ingin berjumpa dengan pemilik alam semesta, ya. Kalau berjumpa dengan presiden, ya ini masih duniawi, ya, istilahnya itu bisa taroji, ya, kemungkinan untuk terjadi bisa gitu. Tapi punya keinginan wusul ilallah, ma'rifah kepada Allah, ini yang istimewa. Wa in kana amron khasisan ka talabid dunya wa hududiha sumiyat himmatan daniyatan. Nah, bagaimana kalau ada orang yang punya cita-cita, keinginan seperti orientasinya duniawi. Oh, saya pengen jadi DPR. Boleh. Saya pengen jadi pejabat. Saya pengen jadi jaksa agung. Wah, boleh semua. Wa hududiha, dia mencari dunia dan bagian-bagian dunia, yaitu kedudukan dan jabatan duniawi. Sumiyat disebut, ya, cita-cita yang demikian himmatan daniyatan, yaitu cita-cita yang rendah. Justru kalau orientasi seorang hamba kok hanya pengen dapat posisi dunia, ya, dan jabatan
duniawi, yaitu himmah yang daniyah, himmah yang rendah. Gitu. Tapi kalau orang yang punya cita-cita, apa cita ingin ma'rifah, mengenal Allah, ini disebut himmatan aliyatan, himmah yang tinggi dan mulia. Wasawabikul himan min idhofatil mausuf ila sifat. Nah, sawabikul himam yaitu bagaimana upaya, kerja keras untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya. Itu pasti semua berproses. Kalau ingin menjadi pejabat, tentu harus sekolah formal, sesuai dengan yang diinginkan. Gitu. Karena ini sifatnya duniawi, harus mengikuti aturan duniawi. Pengen menjadi tukang insinyur, tapi sekolah enggak, kan enggak, tamani lah, sesuatu yang impossible gitu. Jadi kalau pengen meraih cita-cita dunia, ikuti aturan yang ada di dunia. Harus sekolah formal, sampai kuliah yang linier, yang sesuai dengan cita-citanya. Itu harus diikutin. Jangan sampai saya pengen jadi jabatan ini, misalkan jaksa agung, tapi kuliahnya di teknik, ini nggak nyambung. Kalau jaksa agung urusannya dengan hukum, dia kuliahnya harus dihukum. Itu. Jadi min idhofatil mausuf ila sifat, harus disesuaikan dengan apa yang menjadi cita-citanya itu. Ayil himam as-sawabik, yaitu keinginan-keinginan yang sifatnya muncul lebih dahulu. Nah, perlu dipahami, sekuat apapun cita-cita dan keinginan itu tidak akan mampu menembus yaitu tembok-tembok takdir Allah. Artinya harus diyakini secara tauhid bahwa kita punya keinginan, punya cita-cita, tapi harus dipahami keinginan seorang hamba itu tidak mampu menembus ketetapan Allah yang bersifat azali. Maka yang akan berlaku ketetapan Allah yang bersifat azali tadi. Karena itu ketika terbukti pada masanya, ternyata kok saya menjadi ini, padahal dulu cita-cita saya pengen ini. Nah, ini kan contoh bahwa keinginan yang menggebu-gebu dulu ternyata tidak terwujud, tapi di luar keinginannya dia menjadi orang yang memperoleh kedudukan dan itu tidak sesuai dengan cita-citanya. Lah inilah yang disebut takdir Allah itu seperti ini. Itu. Jadi tidak perlu yang ngotot yang berlebihan. Saya pingin ini harus jadi, tidak bisa. Lah kenapa nggak bisa? Lah memang kamu siapa? Kamu kan hamba. Sementara hidup ini sudah ada yang mengatur, yang menetapkan. Sebelum Anda lahir itu sudah ada yang menetapkan. Sebelum Anda ada, itu ketetapannya sudah ada. Gitu. Bagaimana mungkin seorang hamba nggak punya daya apa-apa, pengen memaksakan kehendaknya. Saya harus ini, harus ini. Nah, ini namanya hamba yang tidak memiliki pemahaman soal keimanan kepada qada dan qadar. Aidah tamal arif, maksudnya ketika seorang yang arif memiliki keinginan atau murid
awil murid atau murid bisyai'in dengan sesuatu, wa qawiyat himmatu dan kuat sekali himmahnya, bidzalika dengan cita-cita itu. Nah, contoh ya, seorang murid, seorang salih, cita-citanya pengen ma'rifah, pengen wusul ila Allah. Kemudian dia waqawiyat himmatu, dia ngikuti prosedur, ketemu guru, diberikan zikir, dia istiqomah mengamalkannya. Nah, fa inna Allah ta'ala yukawwinu dzalika biqudratihi. Sebab sesungguhnya Allah itu menjadikan ya, hal tersebut itu sesuai dengan kudrahnya. Jadi yang akan terjadi pada hidup seseorang itu apa yang sudah ditetapkan oleh Allah ya di zaman azali, yang sesuai dengan kudrah iradahnya. Jadi ketika terwujud di dunia, yaitu wujud dari kudrah Allah, nggak bisa lepas dari itu. Fi sa'atin wahidah, dalam saat yang satu. Hatta yakuna, sehingga menjadi ada amruhu, perintah Allah, perintahnya atau urusannya bi amrillah, dengan urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita lebih berpikir secara rasional ya, tapi rasional yang didasari dengan keimanan. Ya, bolehlah bercita-cita yang agung ya, urusan duniawi juga boleh, apalagi urusan ukhrawi. Ya, tapi harus ada upaya, usaha dan ikhtiar. Namun usaha dan ikhtiar ini harus dipahami sebagai bagian dari usaha seorang hamba. Soal ketetapannya kembalikan kepada Allah. Karena yang akan terjadi adalah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana syekhu syekhina, dan ada gurunya guru kami, Maulaya al-Arabi radhiyallahu anhu, yaqul al-murid asy-syadiq idza kana faniyan fil ismi ya mahmah tamma bisyai' kana wa in kana faniyan fidzat ya takawwan asy-syai' alladhi yahtaju qabla ayyahtamma bih au kalamun hadza maknahu wa huwa sahih. Nah, ini menurut Maulaya al-Arabi, murid yang benar, yang lurus dan jujur ya, idza kana faniyan fil ismi, ketika dia merasakan sebuah fana ya. Fana itu apa sih? Fana itu orang yang sudah mengalahkan ego dirinya. Jadi dia mengalir mengikuti kehendak Allah. Jadi dia tidak punya kehendak. Dia sudah paham yang akan berlaku dalam kehidupan di alam semesta ini ya kehendak Allah. Dia menafikan kehendak dirinya, kemudian mengalir pada kehendak Allah. Ini namanya faniyan. Ihtama bisya'ikana, maka ketika dia memiliki satu keinginan sesuatu ya, karena akan terwujud ya, kenapa terwujud? Karena dia menggugurkan atau meruntuhkan kehendak dirinya, kemudian mengalir pada kehendak Allah ya, ini sikap yang terbaik. Jadi seorang salik yang shadiq itu bisa menundukkan kehendak dirinya, kemudian mengalir pada kehendak Allah. Maka yang akan terjadi adalah apa yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini mahmatamma bisyai'i kana. Wa fi bahdil akhbar, dan sebagian
dalam hadis yaqulullah, ya, Allah berfirman, ini hadis qudsi, ya, abdi ana Allah alladzi aqulu lisyai kun fayakun fa'ato'ani aj'aluka taqulu lisyai kun fayakun, ya. Ini hadis qudsi. Abdi, hambaku, anallah, aku adalah Allah. Alladzi aqulu lisyai, yang aku sudah berfirman kepada sesuatu. Apa firmannya Allah? Kun. Ya, kun itu fi'il amar. Ya. Kana yakunu, amarnya kun. Kun, jadilah. Terus fayakunu, maka menjadi. Itu. Jadi apa hubungannya kun dengan kun fayakun dengan kodok dan qadar? Nah, di sini akan terjawab. Kalimat kun, ya, itu diucapkan oleh Allah ketika pada zaman azali, yaitu di Lauhil Mahfuz. Kun, Allah berkehendak, jadilah. Nah, itu ibarat grand desain alam semesta sampai yang detil, yang kecil itu sudah selesai semua. Jadi kalau Allah berkehendak, ya kun, jadi, itu grand desain alam semesta dalam waktu sekejap sudah jadi. Ya, termasuk, ya, di situ ada cerita kehidupan diri kita, itu ada pada skenario Lauhil Mahfuz itu. Nah, kemudian kun, jadi kun ini posisinya yaitu di zaman azali, di alam qadim, atau disebut juga kun ini istilah lain adalah qadha, yaitu Allah berfirman kun, kemudian menjadi sebuah grand design yang final dan terperinci sedetil sekecil-kecilnya. Maka semua yang telah ditetapkan ini disebut dengan qadha. Nah, fayakun, setelah kun kan fayakunu. Fayakunu ini menggunakan fi'il mudhari'. Fayakunu, maka akan menjadi nyata. Ini yang disebut qadar. Kan qadha ketetapan pada zaman azali, kemudian qadar terjadi pada waktu yang sesuai dengan keputusan dalam qadha. Itu. Maka menggunakan fi'il mudhari' fayakunu, maka akan menjadi nyata. Lah, apa yang terjadi pada saat ini itu disebut qadar. Dan qadar ini enggak bisa lepas dari ketentuan pada ketetapan, yaitu di qadha tadi. Jadi qadha, qadar itu satu paket, ya. Dengan istilah lain, qadha itu kun, kemudian fayakun itu qadarnya. Itu. Fayakunu, maka menjadi nyata, ya. Fa'ato'ani, maka hamba itu taat kepadaku. Aj'aluka, maka aku menjadikan kamu, takulu, kamu berkata lisyai, kepada sesuatu, kun fayakun. Jadi kalau seorang hamba yang memiliki ketaatan kepada Allah, artinya mengalir dalam iradah Allah, ya, maka dia akan memiliki sebuah keistimewaan. Apa yang diinginkan itu kun fayakun, artinya apa yang menjadi kehendaknya itu sejalan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seorang yang mencapai pada makom ini, ucapannya itu kun fayakun, karena bukan berarti dia sakti, ya, tapi apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu.
Wa fil hadis sahih, dan di dalam hadis as-sahih aidon, wa idza ahbabtuhu kuntu lahu sam'an wa basaran wa yadan wa muayyadan in sa'alani a'taituhu. Itu. Fa idza ahbabtuhu ini juga hadis qudsi. Hadis qudsi ya. Di awal hadis ini itu terkait dengan seorang hamba ya, la yataqarrabul abdu ilayya bi misli bi adaim maftaratu ya. Jadi seorang hamba tidak bisa mendekatiku hanya menjalankan yang aku fardukan. Itu. Kemudian la yazalul abdu yataqarrabu ilayya binafil. Tapi seorang hamba dapat mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan yang sunnah-sunnah. Fa inda ahbabtuhu, ketika aku sudah jatuh cinta kepada hamba yang istiqomah ya dalam fardu dan sunnah-sunnah tadi, kuntu lahu sam'an, aku akan menjadi pendengarannya. Itu. Jadi pendengarannya sih pendengaran hamba, tapi sudah terkoneksi dengan pendengaran ilahiyah. Maka orang-orang yang seperti ini disebut ya kekasih-kekasih Allah atau waliyullah. Waliyullah itu bisa mendengarkan satu berita ya yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Contoh misalnya peristiwa di Mekah. Kalau seorang yang dicintai oleh Allah tadi itu bisa mendengar dan bisa tahu gitu. Sam'an ya sebagai pendengarannya, wa basoron dan penglihatannya, wa dan tangannya, wa muayyadan ya, itu penguatnya ya. In sa'alani dia dan jika dia meminta kepadaku a'taituhu maka aku memberikannya. Ciri-ciri wali Allah ini, kekasih Allah ya, itu memiliki pendengaran, penglihatan yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi tidak pakai HP-HPan. Itu ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah ya. Kemudian kalau beliau meminta kepada Allah, Allah berjanji a'taituhu, aku akan mengabulkan. Karena itu kalau ketemu orang-orang yang dicintai oleh Allah, ya paling sederhananya kita minta doa. Sebab doanya ini janjinya Allah, a'taituhu, aku akan mengabulkannya. Wa ma'adzalika, dan serta itulah yang fasilu tidak terpisah bidalika dengan tersebut, wala yatakawanu illa ma akhadha bi qadaru wa huwa qada'uhu. Jadi tidak akan mungkin terjadi ya kecuali apa yang telah ya meliputi, yaitu qada dan qadar Allah. Nah, itu. Ini persis ya apa yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi bahwa akan apa yang akan terwujud ya sekalipun melalui lesannya kekasih Allah, itu semuanya ya sudah meliputi apa yang telah ditetapkan Allah pada zaman azali dan sesuai dengan qadarullah atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Fahimatul arif, maka himmahnya seorang alif tatawajjah itu menghadap lisyai kepada sesuatu. Fa in wajadal qada sabaqa bihi kana dzalika banila. Jika ditemukan keputusan pada qada ya berarti semua itu atas izin Allah. Wa in wajadda suwarul qadar madruban alaihi wa la tahruku bata'ada babi wa tarjali wasbiha wa yal ubudiyah. Tugas hamba dalam melaksanakan proses kehidupan ini ya yaitu sebagai ubudiyah, persembahan
seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tata'assaf, maka jangan merasa gagal, wala tahzan, dan jangan sedih, bal rubbama tafrahu, bahkan harus merasa senang, lirujuiha, dengan mengembalikannya, lima haliha, pada tempatnya, wa tahaqqiha, dan meyakininya, biwasbi, dengan sifatnya. Artinya jika suatu saat kok enggak terwujud, maka jangan menyesal, jangan sedih, tapi justru bisa tafroh, senang. Karena apa? Akhirnya terbuka pemahaman tentang irodah Allah. Oh iya ya, ternyata yang akan terjadi itu irodah Allah yang sesuai dengan qada dan qadarnya. Itu. Jadi ketika posisi seperti itu nggak usah sedih, nggak usah menyesal, nggak usah putus asa. Karena itu bagian dari perjalanan. Waqad kana Syekh Yusuf hina Sayyidi Ali radhiyallahu anhu yaqul nahnu idza qulna syai'an fa kharaja farahna maratan wahidah. Ini Sayyidina Ali ya, berkata, kami ini kalau berkata sesuatu kemudian keluar, kami senang ya, sekali lagi ya. Wa dalam yahruj, tapi ketika kami punya keinginan terus nggak terwujud gitu, kami senangnya 10 kali lipat. Nah ini levelnya Sayyidina Ali seperti itu. Jadi beliau punya kehendak, keinginan. Ketika terwujud itu justru beliau senang sekali. Senang hanya sekali aja. Tapi ketika gagal itu senangnya 10 kali lipat. Artinya dia memahami, oh iya ternyata kehendak Allah itu tetap dalam kemahamandirian Allah. Artinya tidak terpengaruh oleh apapun, yang berlaku adalah kehendak Allah sesuai firman Allah, wallahu yaf'alu ma yurid. Ya, sampai sini dulu, mudah-mudahan membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.